Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Sebelum kita mulai, kita ingat-ingat dulu ya, apa itu pecahan. Pecahan bisa disebut dengan bagian dari keseluruhan, di mana bentuk dari pecahan dapat dinyatakan dengan A per B. A merupakan pembilang dan B adalah penyebut. Di sini Ibu sudah punya gambar lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sehingga membentuk pecahan. Pada gambar sebelah kiri, jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, maka menjadi berapa? Kita hitung dulu bagian yang berwarna kuning. Ada 1, 2. Semuanya ada 2 bagian. Dan dari keseluruhan bagiannya ada 3 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 2/3. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan, jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, jadi bagaimana? Nah, kita hitung dulu bagian yang warna kuningnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian dan keseluruhannya ada 11 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 8/11. Di kelas 3 kita sudah belajar menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama. Masih ingat ya? Dari gambar tersebut, jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, maka akan menjadi 2/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 3/4. Nah, di kelas 5 ini kita akan belajar tentang cara menjumlahkan pecahan, tapi dengan bilangan penyebut yang berbeda. Nah, dari gambar ini jika ditulis dalam bentuk pecahan, jadi lingkaran yang diarsir berwarna pink itu 2/3, lingkaran yang diarsir warna kuning 1/4. Lalu berapa hasil penjumlahannya? Bagaimana cara menjumlahkannya, Bu? Nah, mari kita bahas. Cara menjumlahkan pecahan yaitu 1. Mencari KPK dari penyebut. Yang kedua, menyamakan penyebut dari kedua pecahan. Yang ketiga, menentukan hasil penjumlahannya. Nah, kita akan mencoba menjumlahkan pecahan 2/3 dan 1/4. Penyebut dari pecahan tersebut adalah 3 dan 4. Yang pertama kita lakukan adalah mencari KPK dari penyebutnya. Kita tentukan dulu kelipatan 3 dan kelipatan 4. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Untuk kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut dapat kita ketahui KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Lalu langkah selanjutnya, langkah kedua, kita samakan penyebutnya. 2/3 agar penyebutnya menjadi 12, maka harus dikalikan dengan 4. Jika penyebut dikali 4, maka pembilang juga harus dikalikan 4.
2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 sama dengan 12. 1/4, agar penyebutnya menjadi 12, maka 4 harus dikalikan dengan 3. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikalikan 3. 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12. Nah, langkah ketiga, kita tentukan hasil penjumlahannya. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 11/12. Kita lanjut coba soal yang lain. 2/4 ditambah 1/6. Penyebutnya ya 4 dan 6. Pertama, kita cari dulu KPK dari 4 dan 6. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Untuk kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Dari bilangan-bilangan tersebut dapat kita ketahui bahwa KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Langkah kedua, kita samakan penyebutnya. 2/4 agar penyebutnya menjadi 12, maka 4 harus dikalikan 3. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikalikan 3. 2 kali 3, 6, 4 kali 3, 12. 1/6 agar penyebutnya menjadi 12, maka harus dikalikan dengan 2. Ingat, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Di sini sama-sama dikalikan dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 6 kali 2 sama dengan 12. Langkah ketiga, kita hitung hasil penjumlahannya. 6/12 ditambah 2/12 sama dengan 8/12. Tapi 8/12 masih bisa kita sederhanakan nih. Kira-kira sama-sama dapat dibagi berapa ya? Iya, 8 dan 12 sama-sama dapat dibagi 4. Maka hasil penyederhanaannya jadi 2/3. Jadi 2/4 ditambah 1/6 sama dengan 2/3. Selanjutnya kita coba lagi soal. 2/3 ditambah 2/5. Penyebutnya 3 dan 5. Seperti tadi, pertama kita cari dulu KPK dari 3 dan 5. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Dari bilangan-bilangan tersebut dapat kita ketahui bahwa KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Langkah kedua, kita samakan penyebutnya. 2/3 agar penyebutnya menjadi 15, maka 3 harus dikalikan 5. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga harus dikalikan 5. 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 5 sama dengan 15. 2/5 agar penyebutnya menjadi 15, maka harus dikalikan dengan 3. Ingat,
pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 2 kali 3 sama dengan 6. 5 kali 3 sama dengan 15. Langkah ketiga, kita hitung hasil penjumlahannya. 10 per 15 ditambah 6 per 15 sama dengan 16 per 15. Tapi 16 per 15 karena pembilangnya lebih banyak dari penyebut, maka ini masih bisa kita sederhanakan nih. Caranya 16 dibagi 15, hasilnya 1. Lalu sisanya juga 1. Jadi 16 per 15 sama dengan 1 per 15. Jadi 2 per 3 ditambah 2 per 5 sama dengan 1 per 15. Nah, tadi Ibu sudah memberikan 3 contoh penjumlahan pecahan. Sekarang giliran anak-anak Ibu untuk mencoba mengerjakan soal. Nah, di sini Ibu sudah punya 5 soal yang harus kalian salin dan kalian jawab di buku tulis yang kemarin sudah diberi sampul coklat. Nah, agar menyalinnya bisa nyaman, kalian bisa pause atau screenshot video ini. Selamat melaksanakan tugas, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.